Oke, halo guys, aku udah di rumah. Sorry misalnya berisik. So, aku pengen ngomongin kenapa pada akhirnya aku bikin vlog, video blog. Jadi, aku sebenarnya bikin vlog ini sebagai media diary aku, dan juga vlog ini nih sebagai sarana aku ngelatih skill editing juga. Nah, dimana kayaknya untuk sementara waktu vlog-vlog yang aku bikin akan mengenai tentang film sama musik. Jadi pasti antara dua itu akan lebih sering film, karena ya dari vlog pertama aja itu kan sebenarnya ngebahas tentang waktu aku bikin film. Termasuk vlog yang sekarang kalian tonton juga sebenarnya lagi membahas tentang film, kecintaan aku terhadap film gitu. Dan kecintaan terhadap film itu bukan cuman masalah skill, masalah kamera gitu-gitu, cuman masalah seni memikirkan satu ide itu yang bisa divisualisasikan lewat film. Itu elemen yang aku suka. Selain itu juga cita-cita aku pengen jadi sutradara. Aku pengen punya tempat atau punya karya yang dimana aku yang jadi sutradara secara official, dimana film-film yang nanti bakal aku buat, yang kalian tonton kemarin ini sebenarnya secara formalitas filmnya bukan atas nama aku, tapi aku ngebantu mereka karena aku dibayar profesional terhadap itu. Cuman untuk mengatakan itu karyaku itu aku nggak bisa. Jadi aku belum punya karya yang official sendiri. Selain itu, esensi dari sutradara itu sebenarnya storytelling. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasain, terus bagaimana kamu menuturkan ulang cerita tersebut atau pandangan tersebut. Contohnya kayak kalau kalian buka GoPro Management, terus sebenarnya ada 5 film yang aku bikin, bukan cuma ngedit, tapi aku baca skripnya, aku yang ngedirect juga karakternya mau kayak gimana. Karena pas aku jadi editor dan aku jadi kameramen, aku susah untuk melihat acting yang kurang, jadi harus di briefing ulang sampai akhirnya bagus. Dan prosesnya itu yang aku suka juga. Selain itu juga jadi aku ada 5 film. Ini ada beberapa contohnya, kalian bisa buka di GoPro Management. Emang secara formalitas nggak ada namaku di situ, cuman di 5 film tersebut aku tahu persis gimana proses pembuatannya. Jadi untuk yang pertama, aku ada film Kenapa Harus Aku. Filmnya itu tentang premisnya itu sebenarnya ada orang yang broken home, dan saking broken home-nya kondisi dia ini diterjun ke dunia yang nggak pantas, yang pergaulannya buruk. Dan akhirnya sebenarnya alurnya linear aja sih, nggak ada yang gimana banget. Cuman karena deket sama aku makanya aku ambil kerjaannya. Jadi gitu. Itu pertama Kenapa Harus Aku. Yang kedua ada film Setimpal itu terobosan baru, dimana aku belum pernah bikin film horor. Jadi aku bikin film horor pertama kali itu Setimpal, dan itu adalah film terbaik film kerjasama terbaik di antara semua film yang lain, karena editannya yang cukup baru menurut aku. Terus ada film Scene of Woman. Nah, hal yang aku kurang suka sebenarnya adalah dimana proses setelah bikin film, setelah selesai semua, film Scene of Woman sama film Kenapa Harus Aku itu file kekompres, sehingga kalau kalian nonton sekarang pecah. Scene of Woman juga film tentang horor, film horor tentang yang ngangkat tema LGBT juga, ngangkat tema tentang balas dendam juga. Jadi itu premis simpelnya. Jadi itu ada 3 kelas. 2 kelasnya itu ada film kemarin. Film kemarin ini lebih ke sci-fi, bisa dibilang sci-fi, bisa dibilang surrealis, karena filmnya filmnya itu lebih ke romance horror, romance ghost, hantu. Ini ada hantunya, cuman develop sebagai karakter yang gak menakutkan gitu. Hantu tapi gak menakutkan. Itu film kemarin.
Kalau untuk film yang terakhir Haris, itu film dari kelas aku pribadi. Ini 5 film ini dibuatnya tahun kemarin. Jadi film Haris itu premisnya tentang ada seorang anak namanya Haris. Dia punya kakak namanya Rifki, Reki gitu namanya, lupa juga. Cuman pada akhirnya Rekinya meninggal karena terlalu keluar malam, dibebasin sama ibunya. Jadi ibunya overprotective sama Haris. Dan selama film itu dijelasin gimana akhirnya mentalnya Haris gimana gitu. Itu 5 film yang aku buat. Dan untuk yang ini, yang baru ini, aku ada beberapa film dari kelas 11 IPS 3 sama 11 IPS 1. Filmnya itu menarik sih karena sedikit banyak diambil dari ide. Kalau untuk IPS 3 sebenarnya idenya dari aku, cuman mereka yang develop. Jadi secara alur itu punya sentimental value terhadap aku pribadi. Ada something oke. Jadi secara ide cerita atau premis cerita sebenarnya sangat berkaitan sama kehidupan aku, terutama pada saat kita develop film yang IPS 3 itu. Aku belum bisa nyebutin judulnya. Yang IPS 3 itu dalam kondisi aku lagi patah hati. Jadi filmnya juga tentang patah hati. Jadi ya sangat relate dan sangat deketnya itu, maksudnya kejadian sebenarnya terjadi 2 bulan atau sebulan sebelumnya. Nah, kita develop filmnya setelah itu. Jadi masih ingat, memorinya masih fresh banget. Kalau untuk film IPS 1 itu lebih karena aku suka suka ide ceritanya sih. Gimana mereka develop dan apa yang mereka tawarkan, apa hal baru yang mereka tawarkan ke film itu yang belum pernah aku sentuh sama sekali. Filmnya lebih tentang surrealis juga. Filmnya menggambarkan what if aja sih filmnya gitu. Cuman menarik lah. Dan aku banyak ngambil referensi film itu sebenarnya dari Wes Anderson's movie sama Christopher Nolan's. Kalau yang Indonesianya tuh ya the one and only Angga Dwi Masa Songko, itu the one of my favorite directors. Karena Angga Dwi Masa Songko itu yang paling ikonik yang pernah aku lihat, itu dia selalu menggunakan handheld. Jadi tetap stabil tapi tetap kita berasa ada di tempat gitu. Itu yang aku suka banget dari directing by Angga Dwi Masa Songko. Dan jadi ciri khas, dan aku menerapkan juga kalau aku misalnya bikin film pasti handheld dan goyang-goyang, shaky gitu, cuman tetap stabil. Tapi nggak juga di seluruh kesempatan itu. Cuman kalau lagi lari kan nggak bisa tuh. Nah yang pasti kalau misalnya lagi lari ya pakai gimbal otomatis. Cuman ya itulah ciri khas yang mau ku terapkan, yang ku adaptasi dari Angga Dwi Masa Songko. Terus aku juga selain itu, kenapa aku pengen bikin vlog ini, aku juga ngetes kamera baru aku, Canon EOS M. Kenapa aku beli Canon EOS M? Karena aku waktu itu nemu video di YouTube tentang Magic Lantern. Jadi Magic Lantern tuh software hacks gitu, yang dia tuh ngupdate dia tuh ngupdate ininya, ngupdate softwarenya, tapi cuman khusus untuk Canon EOS M. Yang lainnya sudah stop updateannya, cuman EOS M yang sampai sekarang masih update. Dan hacknya ini ngebuat Canon EOS M ini bisa ngerekam RAW video. Jadi nggak pakai H264 nih, pakai RAW. Selain itu yang paling normal menurutku, yang paling bisa sampai bermenit-menit ngerekamnya. Cuman untuk selain itu, kalau kalian mau eksperimental juga bisa pakai 5K, 4K sama 3K. 2,5K, 3K sama 5K. Nah itu bisa ke 5K resolusinya. Cuman ada crop factor yang aku masih nggak paham, belum ku tekunin juga karena belum ku download. Karena Magic Lantern perlu SD card yang kenceng, sedangkan aku nggak punya SD card yang kenceng, jadi aku belum bisa mengoperasikan Magic Lantern itu. Jadi gitu. Balik lagi masalah kenapa aku bikin vlog. Jadi aku pengen cerita tentang pengalaman aku di film selama beberapa tahun kebelakangan ini, yang dimana aku banyak belajar dan aku banyak bikin karya juga. Untuk directing sih sebenarnya aku nggak bisa dibilang yang terbaik, cuman aku yakin semua director semua sebenarnya punya ciri khas sendiri, termasuk yang menurut masyarakat jelek. Sebenarnya mungkin bukannya jelek, tapi bukan selera kebanyakan orang aja sih gitu. Karena jelek sama buruknya director itu sebenarnya relatif sih menurut aku gitu.
lagi ya, ya itu sih kunci dari director ngedirect film. Uniknya director tuh harus jujur, maksudnya harus jujur itu kayak aku nggak bakal bisa nih, ini pendapat aku pribadi, cuman aku nggak bakal bisa bikin film tentang cinta-cintaan dalam kondisi aku lagi patah hati, juga sebaliknya aku tentang bikin film tentang patah hati tapi kita lagi jatuh cinta, dan itu nggak jujur, akhirnya nggak natural film gitu. Jadi banyaknya director yang aku suka itu tuh punya ciri khas mengarahkan, kan directing itu mengarahkan, ciri khas mengarahkannya masing-masing. Banyak termasuk Joko Anwar, Hanung Bramantyo, Angga Dwi Sasongko, Wes Anderson, Christopher Nolan, David Fincher, dan masih banyak lagi yang aku kagum-kagumin juga, karya-karyanya bagus-bagus banget, cukup aku akuin emang bagus banget sih. Dan aku berharap suatu hari punya karya yang sebesar itu juga, sebox office itu juga, sebanyak penontonnya itu juga. Jadi gitu. Makasih udah dengerin vlogku hari ini, vlog aku hari ini, dan semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ini vlog 2, aku nggak tahu bakal jadi daily vlog kah atau mungkin sebagai apa ya, vlog yang shit posting aja, atau ini emang akan jadi daily vlog nanti ke depannya, aku nggak tahu juga, who knows, doain aja yang terbaik. Jadi gitu, nama aku Ruben, bye bye.